Ini kan yang muka pemain FTV atau yang tangan buntung gitu. Ya, nih. Lu kalau duit lu nggak habisin, lu udah bisa beli rumah gede. Udah enak hidup lu sekarang. Oke. Lu udah bisa puterin usaha untuk ini itu. Nyesel gak sekarang? Nyesel kan? Duit habis kan? Habis mah udah. Sakit banget di hati gue ketika dengar anak gue tuh ngomong. Lah kayak ternyata anak-anak gue ini gak capek untuk ngejalanin itu. Tapi ayahnya sendiri kayak wah anak-anak gue the best deh. Bahagia itu sederhana. Bahagia sesederhana itu. Yang selama ini gue rasain foya-foya. QQ asik pok jeru weh. Udah mulai ya. Halo, selamat datang di Hits Maker. Wah, itu lagi tergila-gila gue tuh sama lagu QQ itu ya, kayak nempel gitu di kepala. Halo HPP yang ada di rumah. Wah, kembali bersama saya Nando Pamungkas dan saya Anwar. Yes. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya sama bintang tamu yang ini menjadi salah satu apa ya istilahnya, kayak waktu nonton dia di TV ini kayak wah keren banget nih cowok nih gitu kan. Apa gimana? Kayak cowok ini tuh keren banget gitu. Ganteng gitu kan. Terus wajahnya tuh blasteran bule gitu kan. Terus pada saat itu dia aktingnya anak SMA terus pakai moge gitu kan. Kayak wah impian segala para anak SMA gitu lah. Digilai oleh banyak wanita gitu kan. Pengen tuh Nando karena belum sempet tuh di fase-fase kayak gitu. Digilai wanita. Dengerin gak sih? Kok ngeliatin gitu sih kayaknya? Diliatin gini. Dia so galak mau kayak Adi Sudirja. Enggak lah, oke langsung aja kita panggil ya. Panggil. Oke, this is Siddiq Edward. Woo! Yeay. Wah, Ini cocok nih, seumuran nih sama lo nih kayak ini. deg-degan. Oh iya, seumuran ya? Halo, selamat pagi, selamat malam. Mas Siddiq, coba dites dulu tuh mic-nya. Selamat datang di Hits Maker. Terima kasih banyak. By the way, Terima kasih banyak. gue panggilnya apa nih? Sidik aja kayaknya Sidik nama lebih aja, asik Sidik ya. aja. Nggak apa-apa ya panggil nama aja. Terserah mau bro kayak Sidik bro, terserah aja. bebas. Bro. Kalau Bro Sidik, sorry umurnya berapa? Umur baru 26 tahun. Nah kan seumuran sama lo. Seumuran kita. Setahun. Ternyata seumuran guys. Tapi udah punya buntut 2, sorry bos. Dia juga ada buntut 2. Buntutnya aku banyak. Oh, banyak. Kecacaran Cuman kamar mandi. nggak diakuin aja sama dia. Sama di perut. Sejenis kecoa. Itu jadi daki dong ya. Kecacarannya banyak Oh, gitu. iya. Padahal di situ Ngerti, udah paham. kebayang tuh ada politikus ya kan, Oke. presiden, Ya. seniman, the next Ariel Noah gitu. Oke lanjut kita ngobrolin ya. Mas Siddiq gimana, apa kabar? Alhamdulillah baik dan sehat Alhamdulillah sentosa. baik. Mas aku tuh penasaran, dirimu itu memang dari dulu awalnya main itu masuk ke dunia entertain sinetron dulu FTV? Berawal dari figuran yang lewat-lewat. Oh Nah, oke. itu dia. Serius? Serius? Itu di tahun berapa tuh berarti? Kalau tahun lupa ya, cuman itu kisaran umur 6 tahun. 6 tahun? Iya. Itu main berarti 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. 2003 lah berarti. Dia 6 tahun udah main film-film kan. 6 tahun masih ngapain ya gue? Main gundu kayaknya. Aduh. 6 tahun tuh. Beda Goda-godain cewek, Iya, deh. komplek gitu ya. Aduh 6 tahun. 6 tahun gue dari cewek serem Ini banget. dia, Oh, dia. iya. Kampret. Oke berarti awalnya figuran gitu kan. Terus akhirnya ketika jadi pemeran utama mungkin itu Oke. di tahun berapa tuh? Ada salah satu sinetron yang pas waktu itu sempat up, yaitu Sebut aja namanya, nggak apa-apa. 2012 yang masih di bawah umur. Oh masih di bawah umur. Ya itu di RCTI. Di RCTI itu ya. Itu berapa episode tuh? Itu kurang lebih 130 waktu itu. Anjir. Untuk episode segitu banyaknya udah oke sih waktu Udah itu. oke ya. Itu masih SMA kali ya waktu itu ya? Iya masih, pokoknya umur 15 tahun lah SMP SMA. Ya, sekitar 10-11 tahun yang lalu. Yap. Itu kan sambil sekolah dong pasti. Tuh waktunya gimana tuh kalau waktu sambil sekolah tuh? Itu dia tuh yang berat tuh. Gimana tuh? Jadi tuh kalau dulu ya Ha. beda sama sekarang. Kalau syuting sekarang tuh mungkin udah mulai teratur. Kalau Oke. dulu itu bisa dibilang pagi ketemu pagi. Oke, ku Nah, rela. wah, Nah, pergi pulang itu. pagi dah pokoknya sedih. Pagi pulang pagi ya Pokoknya kan? masuk sekolah nih cuma numpang tidur. Ya Allah. Ya Allah parah banget, sampai guru tuh manggil berapa kali, alhasil Sidik ya. gitu ya. Wah bukan sidik lagi. Apa tuh? Suruh pulang. Wah. Menambah antara senang. Enggak ada lagi nih. Oh biarin lah biarin. acting dia itu lagi. Lelah bos cari cuan dari kecil bos. Acting tidur. Berarti sempet tuh ya sampai diusir tuh ya. Bukan diusir sih sebenarnya, kayak kasihan juga guru dan Oke. alhasil ujung-ujungnya berlanjut di homeschooling. Tapi pernah nggak ada guru yang tanya,
ntar next episode apa nih gitu. Ada nggak yang sempet tanya kayak Oh gitu? banyak Banyak yang next episode ntar ceritanya begini dong, nanti gimana nih jadinya Kok begitu dong. ngatur? Nah ya namanya ibu-ibu Iya, ya kan oke. wajar dong kalau yang nanya ibu-ibu, Iya, iya kadang-kadang sih, kan iya sih. ibu-ibu punya power sendiri. Iya gitu. sih. The power of a mama. Gak maksudnya ngebayangin aja gitu kayak di kelas gitu kan. Sidik maju dong ke depan. Gimana besok episode kan kayak anjir di sekolah masih ngomongin gitu. Berarti itu masih di bawah umur adalah start pertama menjadi Salah satunya yang cukup bisa dikenal orang dari Oke. sinetron itu. Akhirnya apalagi tuh GGS juga masih di gak sih? Atau GGS bukan ya? sempat, cuman aku berapa episode doang. Nah, Oke. tapi ada beberapa Oh sempat di sinetron. GGS ya? Gue Sempat. nggak update sih. Terus Sempat. apalagi Anak Langit bukan sih? Bukan ya? Bukan, aku pokoknya lebih banyak tuh dulu di RCTI sama ada sinetron apa ya, Alfabet gitu. Oke. Cuman terakhir-terakhir ini lebih ke FTV. Oh FTV. Oke FTV. Berarti kan di dunia acting itu udah lama ya. Om Sidik ini kan Cukup ibaratnya lama. dari umur 6 tahun loh. Maksudnya kayak pengalamannya udah Ada lah dikit udah lah ya. Ada lagi banyak lebih senior Enggak lah, lah. enggak dikit lah bro. Dari umur 6 tahun sampai sekarang 26 mah enggak Tapi dikit. kan banyak lagi yang lebih senior, lebih Iya banyak sih. pengalaman. Tapi kalau misal ngomongin di Do Entertain, kemarin itu kan ibaratnya dirimu sudah boleh dibilang gak sih kalau misal Sidik ini udah menikmati masa kejayaan kira-kira? Udah sempat menikmati masa kejayaan dan ya cukup lumayan lah. Itu di tahun berapa tuh? Jayanya berarti di Ya waktu 2012 sampai 2016 sampai akhirnya mulai ke sini-sini ya FTV terakhir-terakhir kemarin ya maksudnya. Hah. Dan akhirnya ya mulai sepi job mungkin. Nah, kenapa tuh kalau boleh tahu bro? Gini ya, sekarang itu perkembangan zaman, Oke. teknologi, sosial Oke, media. oke. Tapi kan kejelekan saya pribadi itu mengakui adalah sosial media. Oke. Jadi bukan yang orang narsis atau Oke. kayak yang harus snapgram dan lain-lain lah ya. Oke. Nah, jadi setelah abis COVID ini kan sosial media meledak gila Betul. ya kan. Nah, saya tuh nggak mengupdate itu kayak Oke. gimana caranya nyari followers sebanyak-banyaknya. Oke. Kalau teman-teman saya kan berjuang gimana caranya mereka tetap bertahan di entertain Oke. apa segala macam. Nah, mereka followersnya tetap banyak, sedangkan saya ya udah segitu-gitu aja. Hmm. Dan sekarang nggak semuanya ya, nggak semuanya. Oke. Saya tekanin di sini. Beberapa kantor itu ada yang mulai ngelihat kayak dari segi followers. Oke. Jadi, Oh. ada yang lihat dari segi pengalaman. Nah, tapi Oke. yang aku lihat di sini lebih banyak yang dari segi followers Followers juga. ya. Jadi ya Sidik sih mewajari sih kayak soalnya kan itu kebutuhan marketing mereka. Oke. Untuk promonya Betul, apa segala macam. Nah, kesalahan Sidik di situ. Oke. Dan ntar deh kalau misal gini nih, berarti Sidik ini kalau misal dibilang kepengen cita-cita jadi artis gak ada atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang cita-cita sebagai artis tuh keinginan Sidik hanya untuk have fun-nya. Oke, berarti kayak santai gitu ya. Tapi nggak dipungkiri juga untuk mencari cuan juga dari Oke. entertain. Hmm. Jadi untuk sekarang baru kebuka otaknya. Oke. Untuk belajar usaha apa Oke. segala macamnya. Gitu. Oh, berarti dirimu lebih prefer buka usaha nih ya? Ya. Ntar lu nggak bisa lebih prefer, lu pilih mana? Oh ya, lu pilih mana tuh? Kalau untuk sekarang mungkin belajar usaha ya. Belajar Harus usaha. dulu. Soalnya apa kalau di entertain ini ya soalnya gimana ya? Sorry ya. Kalau ketika orang ini lagi terkenalnya oke, naik terus. Duitnya ada terus. Tapi kalau ketika nggak ada ya nggak ada uang. Oke. Ya kalau misalkan lagi oke lah kayak senior beberapa kan ada yang ya keuangannya bagus. Ibaratkan laku terus lah. Mereka tetap bertahan di entertain. Contohnya AA Raffi itu kan dia mempunyai power dan talenta yang berbeda dari yang lain. Jadi dia masih bisa bertahan sampai sekarang. Nah kalau aku ya itu sosial media nggak bisa bertempur, nggak bisa apa-apa. Akhirnya mau nggak mau harus punya sampingan. Oke. Kalau misalkan bertahan di entertain tapi nggak dapat hasil, kalau nggak ada sampingan ya mau makan apa kasarnya? Nunggu Tapi- sekolahnya iya, nggak mungkin kan? Tapi maksudnya sejauh aku tanya nih, maksudnya kan dirimu udah tahu nih bahwa oh nih males nih gitu kan. Tapi sebenarnya Sidik tahu nih bahwa di peluang entertain zaman sekarang tuh kayak apa namanya? Emang dituntut jadi konten creator gitu. Iya. Nah itu tuh kenapa kok kamu nggak? Padahal bisa banget loh secara Sidik cakep lah, ganteng ya kan. Semua cewek-cewek, wah kalau disuruh milih Nando atau Sidik ya pilih Mas Sidik lah. Nggak mungkin pilih Nando lah gitu loh. Jangan Maksudnya gitu. masih kayak masih bisa di effortin gitu. Kenapa kok akhirnya istilahnya memilih menjadi pengusaha gitu?
Jujur kalau sekarang sih nggak muna juga ya. Kalau Oke. misalkan pun ada callingan untuk syuting pun Sidik masih menerima. Oke. Soalnya ya cuan juga bos ya kan. Hmm. Nah jadi gimana ya? Kenapa nggak bisa menjalani itu semua ya balik lagi dari karakter Sidik emang terlalu cuek dan bodoh gitu. Oke. Bodohnya yang kayak ya masa bodoh lah gue udah. Kita ngomongin bodohnya ini mikirnya gue udah punya udah punya pengalaman nih. Oke. Sedangkan sekarang ya orang-orang lihat dari followers dan Iya, Sidik iya, nggak bisa iya. ngembangin itu ya jadi ya udah. Wah sayang banget sih. Jadi ini sebenarnya kalau dari dari tadi Bro Sidik cerita, Yoi bro Sidik. Bro nggak enak soalnya langsung manggil nama, mau manggil Mas lu tuan gua. manggil aku nggak pernah Bro Nando sih. Iya beda, gue panggil D nanti. Anjir. Oke lanjut. Ya jadi ternyata sepenting itu sosial Sosial media, media. terutama untuk para teman-teman yang berkecimpung di industri hiburan ya, apalagi dengan sekarang kan 26 tahun usia emas sebenarnya, artinya dalam arti masih bisa dikulik lagi, tapi mungkin backfire-nya adalah ketika Sidik menyatakan bahwa gua nggak kuat di sini nih, nggak cuek gitu di sosial media, ternyata dampaknya Sangat dahsyat sekarang apalagi semenjak Covid pokoknya tuh udah berubah. Tapi gini kan sebenarnya kalau misalnya kita ngomong akhirnya terasa secara dari dampaknya udah dahsyat sekali ternyata begini. Tapi mau nggak belajar dari kesalahan itu, artinya kan sebenarnya gini, nggak ada kata terlambat buat mencoba. Nah dengan kondisi yang sekarang seorang Sidik di 2023 ini udah berusaha sejauh mana atau tetap memilih untuk tetap cuek dan mau fokus sama bisnisnya aja ketimbang untuk membangun sosmed itu sendiri? Tetap berusaha sih, Sidik baru-baru ini udah mulai kayak kita ngomongin narsis lah di kamera, handphone apa segala macam. Udah usahain itu main sosial media, TikTok, Instagram, pokoknya udah diinin. Dan juga itu salah satunya dibantu juga sama istri. Kalau istri nggak mecut saya tuh ibaratkan ya bakal begitu aja terus sebenarnya. Oke. Jadi kayak ya udah kata istri, lu mumpung ada kesempatan gue bantu nih, gue rekamin, lu mau ngapain aja gue rekam. Ibaratkan terserah, lu mau update apa aja, lu mau ngelakuin apa aja, yang penting lu ada update tiap hari. Itu poinnya kata istri. Oh ya udah gue jalanin sekarang. Kalau kalau di Instagram sendiri followernya udah berapa bro? Nah followers tuh masih 55.000 mungkin ya. 55.000. Kemarin aku ngecek sih. Ya. Kalau TikTok? Kalau TikTok mungkin baru 200 up kali ya, aku lupa 200-nya ribu? Iya 200.000. Udah lumayan. Like-nya tapi banyak loh bang. Likes-nya dia di TikTok itu banyak tuh. Ada yang sampai berapa ya kemarin, 2 juta atau 5 juta. Maksudnya likes videonya tuh banyak di akunnya Mas Sidik ini gitu. Ya mungkin kebantu salah satunya karena juga viral itu soal bakso. Oh bakso cilok itu sendiri ya? Iya. Itu sorry, kita sekarang loncat lagi bahas tentang bisnis bakso cilok itu. Yang pertama kali terbersit di pikirannya Sidik dan memutuskan untuk berbisnis, memilih bisnis kuliner dan niche-nya langsung ke bakso cilok gitu. Itu bisa terbersit di dalam pikiran untuk memulai itu tuh ceritanya gimana sih? Berawal dari ekonomi otomatis. Ekonominya Sidik sempat drop. Jadi udah bingung tuh di situ, soalnya udah sempat nganggur juga kemarin kayak 1,5 bulan nganggur, nggak ada callingan sama sekali. Terus nol maksudnya nol nggak ada yang. Tinggal sisa waktu itu uang adalah 1 juta. Itu untuk keperluan apa aja? Udah untuk anak, udah istri. Serius nih? Iya serius. Itu 1 juta bulat nih. Sisa 1 juta pol. Sisa 1 juta rupiah. Gak ada callingan. Mau ngandelin apa? Dan sebelumnya juga syuting mungkin sebulan sekali. Bahkan 1,5 bulan, 2 bulan sekali. Kalau ngandelin itu terus jadi cuma nunggu-nunggu callingan. Apa nggak minta callingan dan ujung-ujungnya nggak ada, ya udah memutuskan gimana caranya duit 1 juta ini muter, walaupun nanti itu cuman kayak untung 50.000 atau 20.000, itu kayak yaudahlah yang penting gue puterin dulu nih uang. Gimana caranya? Sidik bilang sama istri, gue jualan bakso cilok nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, yang penting kamu bisa ngeputerin duit, tapi yang penting konsisten. Soalnya orangnya Sidik nih gampang goyang dulu. Mungkin makanya dikasih ujian seperti ini. Gimana caranya supaya tetap kuat konsisten, ya. kuat semuanya. Wow, ini main blow. Tapi sih. kenapa pilihannya, maksudnya gini, di antara sekian banyak bisnis kuliner, kenapa pilihannya bakso cilok? Modalnya murah.
Aku akuin modalnya murah. Berapa itu emang? Berawal modal itu untuk bahan doang ya, semua-muanya tuh yang udah untuk di atas meja itu 300.000. 300.000 tuh. 300.000. Mulai bikin Belum pentolnya. tempat. Ya. Tempat tuh oke lah kita ngomongin rata 500 lah ya, 500-700. Per bulan. Ya. Tempat nih kan kalau misalnya dilihat di sosmed di pinggir jalan Pinggir ya. jalan. Itu tempat- nyewa. Iya nyewa. Itu rumahnya temen disewain sama Sidik. Sidik izin sama dia. Boleh nggak nih? Boleh kata dia, sikat. Ya udah jalanin. Kalau misalnya dari Sisa ini duit 200 berarti kurang lebih waktu itu. Dari sisa duit. sejuta. Oh, oke. Itu udah berapa lama jalanin bisnis ini? Ini sekarang sebulan ya? Iya sebulan. Oh, baru sebulan. Baru sebulan. Baru banget berarti Bang itu Baru banget. Kalau dan dari sebulan ini kalau boleh tahu untuk omset dari jualannya itu sendiri? Kalau omsetnya belum ketahuan ratanya seberapa ya. Cuman kalau dari awal tuh awalan paling ya 20-50 ribu awal-awal buka. Oke. Karena menunggu pelanggan masih kan. Pas menanjak sebelum viral tuh sehari 150 ribu. Oke. 150 ribu. Terus abis itu pas sekarang udah dibantu viral ini kemungkinan 4 kali lipat lah. 600.000 700.000 ya. Iya tapi kadang-kadang masih agak kotor gas atau plastiknya untuk bungkus. Itu jaganya sendiri atau sama istri juga? Semua sepaket, anak, istri ngikut. Oh, iya? gitu. Soalnya kan itu tempat teman, Oke. kebetulan diizinin sama teman. Ya udah kalau misalkan anak istri lu ikut nggak apa-apa, stay di dalam. Dan di situ kan ada kafenya teman juga tuh, Oke. kafe kecil. Lu nunggu di dalam aja nggak apa-apa. Jadi biar keluarga bisa di dalam ikut terus. Soalnya kalau istri ditinggal di rumah, kasihan kan Oke. jagain anak dua sendiri. Oke. Anak udah berapa aja umurnya? Anak yang pertama 2,9 bulan, 2 tahun 9 bulan. Yang satunya yang kecil 9 bulan. Oh, masih kecil banget. Masih kecil semua ya. Tapi ini aku mikirnya gini sih, ini sempat terbesit di pikiran dia. Maksudnya kayak dirimu ini kan masih di gini kan ibaratnya artis gitu kan. Terus menikah ini berarti di umur berapa berarti? 23 tahun. 23 tahun tuh. Sepantaran ya sama Istri beda 2 tahun. beda 2 tahun. Di atas apa di bawah? Di bawah. Berarti pada saat itu istri umur 20-an lah ya. 21. Maksudnya gini, menurut Nando pribadi nih, biasanya yang apa ya, anak-anak umur segitu tuh, itu kan kayak pasti, wah ini cowok gue artis nih gitu kan, ibaratnya pernah main di TV gitu, terkenal lah gitu. Akhirnya ada suatu kondisi yang ibaratnya kondisi yang lagi drop gitu. Maksudnya ada gak sih kayak istri tuh mungkin ngobrol atau kalian pernah ngobrol deep talk apa sih sama istri tuh ketika kita lagi di kondisi yang kayak Kondisi gini nih drop. gitu. Kalau dalam rumah tangga biasa lah ada kecekcokan, apalagi soal ekonomi itu paling berat sebenarnya ngadepinnya untuk di dalam keluarga. Alhamdulillah istri tuh oke lah ada marahnya sedikit apa segala macam, tapi dia tuh marahnya itu untuk memecut Sidik, support. Soalnya dia mikir, ayo dong, lu udah anak 2, gimana caranya lu harus fight, Oke. gimana lu harus survive untuk anak-anak lu nggak usah pikirin gue, yang penting buat anak lu dulu. Gue di sini kecewa, soalnya kecewanya dalam artian gue gagal sebagai orang tua untuk ngasih makan ya anak-anak gue. Tapi kayak, ya bener sih kata istri gue, bener. Gue daripada nunggu-nunggu, gue daripada minta-minta callingan, lebih baik gue kerja. Sampai istri, udah lu kerja apa aja, kerjain. Akhirnya sempet tuh pertama kali sebelum bakso cilok, pengen kerja di pabrik. Serius? Iya serius. Gue tanya sama teman gue, gimana di pabrik. Pokoknya gue tanya nih sama teman gue, bang, di pabrik tempat lu kerja ada lowongan gak nih kira-kira? Apa aja deh? Gue gituin kan. Gue soalnya bini bilang berapapun yang penting bulanan ada. Oke. Berapapun itu. Oh ya udah. Jalanin tanya, ternyata nggak ada. Apalagi sekarang kemarin tuh lagi pengurangan pegawai. Oke. Udah tuh di situ mumet mikir apa segala macam, cari jalan keluar. Akhirnya duit tinggal 1 juta. Oke. Mau ngapain lagi ya udah. Sharing teman, sharing sana sini, dan akhirnya dekat rumah juga terinspirasi dari dekat rumah ya. Dekat rumah itu ada bakso cilok. Oke. Nah bakso ciloknya tapi di wilayah pemukiman. Oke. Akhirnya sharing lah sama dia. Begini, dikasih tahu resepnya, belajar apa segala macam. Ya udah jalanin bakso cilok akhirnya. Kalau istri sendiri dari ini enggak sih, dari lingkungan yang sama di industri hiburan? Enggak. Bukan dari dunia hiburan, dia orang biasa sih. Malah aku gara-gara kesini nih jadi ingat pertama-tama ketemu istri. Oh pernah kesini? Enggak. Oh. Jadi istri tuh pegawai pelayan kafe dulu. Oke. Iya, Itu iya, di iya. zaman aku masih lumayan ada callingan ya. Masih lancar tuh. Ah kerjaan. ini Nando mau tanya nih.
teman-teman Anda yang teman-teman artis ini pada kemana nih kok ibaratnya nggak istilahnya mungkin membantu lah gitu kan. Tuh kemana tuh gitu loh. Nggak usah disebutin nama nggak apa-apa, tapi kalau mau disebutin ya nggak apa-apa gitu. Kan lumayan dipotong jadi short 10 juta kan. Lumayan itu. Bagus nanya ini. Pertanyaan itu karena jujur aja aku juga ngeband bro gitu loh. Dan ketika ngeband tuh kadang ada lah temen-temen ini tawarin nih sekalian band lu lah paketan gitu kan. Maksudnya saling support gitu. Karena tadi sempat kayak ngomong kerja di pabrik itu kayak anjir mind blowing gitu loh. Maksudnya kayak gak kepikiran gitu loh. Enggak salah sih, cuman maksudnya iya, kan gak salah. tadinya cuman, biasanya kayak gitu. Biasanya dapat callingan. Kita ngomongin biasanya dapat jutaan, puluhan juta, ratusan. Nah akhirnya cuma berapa digit gitu ya. Jadi kemana teman-teman Anda artis yang itu gitu loh. Jadi gini, di entertain itu kita gak bisa minta bantuan sama sesama teman artis ataupun sutradara. Soalnya kalau dibilang secara gak langsung itu adalah hoki-hokian. Oh gitu. Misalkan nih skenarionya nggak cocok karakternya buat Sidik ya buat apa dipaksain untuk syuting Sidik ya kan? Oke. Ya karena skenario itu yang mencari talentnya, pemainnya. Oke. Nah sedangkan Sidik sih percaya kayak mungkin belum ada peran yang cocok buat Sidik gitu. Jadi ya kalau teman-teman nggak ada yang ngebantu apa segala macem ya nggak kepikiran sampai ke situ sih. Sidik mikirnya cuman belum rezeki udah gitu aja udah. Nggak mikirin mereka harus bantuin, nggak mikirin mereka harus gimana ke Sidik nggak. Tapi mereka alhamdulillah sampai sekarang itu beberapa orang ada yang support, main ke tempat Sidik jualan, support, ayo Dik gas, lu gak usah takut, lu masih bisa hidup lah kasarnya gitu. Alhamdulillah sih masih banyak yang support. Iya. Tapi menurut Sidik sendiri nih, sebelum jualan cilok itu kan udah merasa ada penurunan dari sisi callingan ya, dari sisi karir menurun nih gitu. Yeah. Menurut di sudut pandang Sidik sendiri artinya ketika udah itu terjadi biasanya kan orang akan kayak berkaca nih. Kenapa ya gue bisa kayak gini? Nah di kacamata Sidik sendiri kenapa hal itu bisa terjadi? Maksudnya gini, di saat orang-orang lain bisa, kenapa Sidik nggak bisa? Padahal kan ibaratnya pernah memulai bersama, pernah menjalani bersama gitu. Salahnya ada di mana tuh? Oke. Dulu di saat Sidik mungkin lagi laku-lakunya ya, cukup jaya waktu itu kesalahan adalah mengatur uang, pergaulan, terus ya nggak bisa mainin sosial media salah satunya, jadi cuma ngandelin pengalaman aja. Kalau ke kantor gue punya pengalaman ini, punya pengalaman itu, dan ya itu duit habis semuanya cuman karena nongkrong, main nggak jelas. Main apa dulu nih? Banyak hal. Biasalah anak muda ya. Gini. Sorry tangannya aduh. Ya kan ganteng bro, nggak mungkin lah cewek nggak ada yang. Pokoknya ya kebandelan anak muda lah. Kebandelan anak muda ya, siap. Dan akhirnya gitu kan. Gak ketahuan duit keluar, cuan habis. Iya. Udah gak kumpul apa-apa. Berapa duit kira-kira dulu habis buat istilahnya foya-foya tuh? Kalau berapa duitnya kalau kata nyokap gua sih, pernah tuh nyokap ngedumel kan. Lu kalau duit lu gak habisin, lu udah bisa beli rumah gede. Udah enak hidup lu sekarang. Okay. Lu udah bisa puterin usaha untuk ini itu. Nyesel gak sekarang? Nyesel kan? Duit habis kan? Habis mah udah pasrah. Ya berarti tadi itu udah menjawab ya, udah dapat rumah gede itu, lu tahu lah. Kalau kata nyokap begitu. Iya sih, ya rumah gede. Iya sih udah ketakar lah ya. Berarti sebenarnya duit lu megang sendiri ya, nggak dikasih ke orang tua atau ke istri untuk dikelola gitu. Jadi awalan itu nyokap yang megang, semua tuh nyokap pas umur gue berapa tahun ya, pokoknya udah mulai beranjak dewasa lah ya. Itu kayak gue tuh punya tekad kayak, mah ayolah Sidik lah udah gede nih megang duit sendiri. Ya, merasa kayak gue udah bisa. Padahal belum bisa. Oke. Gitu deh, udah maksa dikasih kepercayaan sama nyokap. Ya udah nih pegang ATM semua buku transfer apa segala macam, di situ hasil transferan dari kantor. Oke. Dapat stripping 50 episode tambah 60 episode. Wih, duit cair terus nih tiap minggu. Lihat rekening itu kayak ceding gitu. Seminggu masuk sekian puluh. Wow, diajakin teman, ayo malam nongkrong lah, malam bergaul lah, gini. Cuan lagi. Pas akhir-akhir lah kok honor gue tinggal berapa episode lagi nih habis nih nunggu dari kantor. Gue cek tek. Sialan duit gue tinggal sekian. Wah, dari situ lah tuh kayak ya emang gue basicnya salah tongkrongan ya. Bukan salah tongkrongan, salah gue sih sebenarnya gak bisa maintain uang itu. Iya. Itu kondisi udah nikah. Itu enggak sebelum nikah dan nah pas udah nikah ini dapatlah rezeki mungkin rezeki pernikahan kali ya, dapat rezeki besar. Nah gue di situ
udah mulai berpikir sebenarnya untuk beli rumah apa segala macem. Cuman gue kayak nggak tahu ya, masih basic boros gue tuh mungkin masih tertanam gitu waktu itu ya. Jadi gue pengen nyenengin istri. Oke. Apalagi pas udah punya anak. Jadi gue kayak dikit-dikit liburan ke sana, dikit-dikit jalan ke sini. Oke. Hotel mewah. Pokoknya serba enak. Ya itu yang nggak ketahuan, asal main gesek, asal main keluar, main ini kelar semuanya. Tapi di saat itu istri nggak ada kayak janganlah ini. Udah. Istri tuh udah. Ingat. Yakin aman yang bismillah lah ya. Gue masih kayak aman yang aman bu, aman nih. Pas udah kondisi di saat yang mulai jarang callingan, udah tuh mulai kerasa tuh yang namanya callingan sebulan. Awalan kayak sebulan 2 kali, sebulan sekali. Kok lama-lama agak melar dikit, dan akhirnya nggak ada. Oke, sampai 0 tuh ya akhirnya. 0. Dan sampai di TikTok itu sampai akhirnya Sidik jual mobilnya Sidik juga tuh. Atau bukan. Atau mobilnya siapa tuh? Bukan tuh ya? Bukan, itu sama temen Dik. Ini kalau ada rezeki buat lu jualin nih mobil gua. Oke. Nah, maksudnya gitu. Oh ya udah siap. Pokoknya ntar gua kasih persenan lah uang rokok kalau. Oke, nggak apa-apa gua promoin. Saya kan lumayan cari tambahan ya kan, nggak tahu rezeki dari mana. Keren salut. salut. Karena gini, kenapa kok salut? Karena kita sama-sama Gen Z nih bro. Ibaratnya kan anak-anak Gen Z sekarang tuh taiknya ya. Aku bilang aja nih kalau udah kena fame gitu kan, tiba-tiba dia jeblok. Pasti kayak mau melakukan hal-hal kayak gitu, ku yakin 100% pasti gengsi. Bukan semua ya, tapi pasti banyak yang gengsi. Pasti kayak gitu. Pokoknya usahain dari sekarang tuh matiin namanya gengsi. Buang tuh gengsi jauh-jauh. Iya, soalnya gue udah ngerasain itu. Kalau bisa kan. It's people. dengerin ya kamera 1, 2, 3. Jangan gengsi ya kan. Dari gengsi, sumpah. Gengsi tuh kalau misalkan gue digaji sama gengsi, enak kali hidup gue. Ini gak digaji sama gengsi bos. Iya sih, aku juga kalau digaji sama gengsi juga. Gue juga mau. Ngedet Wulan Gurit kayaknya aku. Mbak Wulan. Itu lah langsung kan. Iya gengsi tuh. Gak apa-apa kan? Ngedet Wulan Guritno kan gak apa-apa kan? Mbak Wulan bebas kan gitu. Dibayarin sama gengsi kan gak masalah. Gak usah diedit ya editor ya. Gak usah diedit. Tar tag Wulan Guritno sekalian. Oke, wah gila sih. Tapi kalau misal ibaratnya kan pasti kemarin pernah gak sih kayak ngerasa mungkin hampir bunuh diri gitu? Kalau bunuh diri enggak. Enggak ya. Enggak, gue enggak mau nyampe ke situ lah. Enggak sampai ke situ ya. Enggak ada kepikiran ke situ ya. Ampun aing. Soalnya kan kadang aing. Gue juga enggak tahu kenapa dinanya kayak gitu. Lo enggak gini. Ini ada dasarnya nih kenapa Nando bilang kayak gitu. Karena temen-temenku juga banyak bang yang kayak gitu kan. Ya dia emang enggak seterkenal Bang Sidik lah. Cuman kemarin dia dapat duit yang lumayan lah dari AdSense selebgram dan lain gitu. Terus akhirnya dia ada satu masalah yang membuat itu hancur. Telepon bang itu dia mau bunuh diri gitu kan. Waduh gitu. Nah aku takutnya mungkin Mas Sidik ada arah ke sana gitu kan. Gitu. Soalnya bodoh ya, maksudnya bukan bodoh untuk ngatain orang-orang yang ketika lagi drop tuh jangan sampai kita di posisi itu. Gimana caranya kita harus bangkit, harus survive. Soalnya kalau misalkan diem di situ aja kita gini ya, zaman sekarang tuh cari duit tuh sebenarnya di mana aja bisa. Oke. Tergantung kitanya masing-masing. Kalau misalkan kita habis ngerasain dari kaya sampai ke miskin, itu ya dari kitanya. Lu mau ngapain? Lu mau jalinin apa? Kayak Sidik kemarin. Gue ketika duit gue 0, tinggal 1 juta itu, ya gue harus ngapain? Dia mau nggak mau jualan yang harganya murah. Tinggal apa? Buang gengsi lu jauh-jauh. Oke. Iya, basicnya kalau misalkan orang sampai stres itu karena udah pemikirannya malu sama yang lain yang udah pernah begini, pernah begitu, akhirnya dipandang orang seperti ini. Nah itu dasarnya lu buang. Lu pikirin aja siapapun yang ngomongin hal negatif soal kita, anggap aja mereka tuh burung yang lagi ngoceh, tapi kita nikmatin aja. Nikmatin sebagai pecutan. Dipecut jalan. Udah anggap aja sekarang kita tuh sapi, kuda kayak apa kayak, yang penting jalan gue bisa makan. Walaupun ujung-ujungnya jadi delman gitu aja. Terbaik ini bro. Tepuk tangan buat Sidik Edward, terbaik. Tapi kalau boleh tahu Sidik latar belakang pendidikannya apa nih? SMA karena pernah kuliah tapi berhenti. Nggak bisa lah ya, maksudnya kuliah sambil kerja sampingan. Itu nggak bisa. Nah sekarang kan memutuskan menjadi, bisa dibilang kan jadi entrepreneur ya, jadi pengusaha nih gitu. Sidik sendiri merasa punya bakat nggak sih jadi pengusaha? Masih belum bisa bilang iya, tapi insya Allah ada. Soalnya masih belajar ya. Masih belajar. Soalnya ini benar-benar usaha yang Sidik jalanin banget. Yang kayak benar-benar coba gimana caranya usaha kecil ini Sidik anggap itu bayinya Sidik. Gimana cara
ngerawat dia, gimana caranya ngomongnya biar benar-benar berjalan dengan benar. Nama produknya sendiri apa sih? Sebenarnya belum ada. Pengennya sih sekedip papap. Sekedip apa? Tapi sekarang nggak ada, cuman kayak bakso cilok aja. Cilok kuah doang. Bakso cilok kuah doang aja gitu ya. Padahal maksudnya dengan maksudnya nama lo sendiri kan bukan nama yang sembarangan. Lu punya nama, lu punya power juga di sosmed, bisa dimajukan sebagai branding yang ibaratnya mudah jadinya dikenal sama orang segala macam. Kenapa belum kepikiran? Ada kepikiran ke situ, makanya awalan tuh sama istri kan ada banner tuh depan meja tempat Sidik jualan tuh gerobaknya. Itu bannernya tuh terpampang muka Sidik, itu disuruh sama istri. Udah lu nggak usah, kalau misalkan lu agak jujur ya, emang awalan agak sedikit malu gitu ya. Oke. Kalau lu nggak mau mampang nama apa segala macam jadi brand lu, ya udah lu pampang aja muka lu. Jadi seenggaknya orang secara nggak langsung lewat, oh ini kan yang muka pemain FTV atau yang tangan buntung gitu. Ya nih, ada ceritanya tuh. Bentar. Tapi jangan kesana dulu. Terus habis itu. Tahu nih gue nih. Itu bro, aku lihat kayak, ya gimana sih nih gitu. Ini salah editor DOP sutradara apa aktornya nih ya kan. Waduh. Pancing aja dulu. Aku udah ngempet itu. Anjing. Udah ngempet aku itu. Aduh, oke. Ya udah dipasang lah tuh muka di banner kan. Ya udah dari situ mulai satu-satu datang. Ya oke juga sih, cuman masih belum kepikiran soal Mac itu. Tahu tuh kepikiran orang yang lihat pentol itu. Tapi akhirnya itu kan yang tangannya buntung tuh ya, bukan ya? Itu kan yang kemarin tangannya buntung nggak buntung. Iya tapi serius. Kan jangan pecah dah konsentrasi gua. Kampret udah ku empet itu tadi malah dikeluarin sendiri. Kadang tuh bintang tamu tuh kadang ada yang lucu, nggak mau dikorek ini malah dibuka segini kan. Bingung nih Nando jadi. Gue nggak ngerti nih, gue bisa dijelasin gak sih? Nah, ini cerita Mas Sidik, tragedi tangan buntung gimana? Oke. Soalnya gini, kemarin lucunya waktu aku scroll TikTok yang Mas Sidik itu ada komen yang pokoknya kampret banget lah. Ada orang komennya kayak gini. Kan Pak Sidik lagi promoin pentolnya ya kan. Iya ini pentol ciloknya di sini. Ada yang komen kayak gini bro. Alhamdulillah tangan yang buntung sudah sembuh. Bro kayak ya Allah yang komen-komen di bawah. Loh katanya tangannya buntung. Ya anjir. Emang kadal tumbuh lagi. Dikira lizard yang Spiderman tuh kan tumbuh lagi gitu. Gak usah di sosial media. Gue masuk ke daerah pemukiman, jalan-jalan keliling-keliling, ketemu anak-anak. Mas artis yang tangan buntung ya. Gue dalam hati. Nggak tahu dulu kayak apa sih? Coba gue nggak di brief ya. Coba. Jadi ada salah satu FTV gue yang sempat viral juga. Viral tuh kemarin. Viral. Wow itu viralnya gila-gila tuh pas COVID ya kalau nggak salah. Pas COVID. Itu pas COVID lagi viral-viralnya. Jadi ada video ceritanya itu gue di FTV itu sorry ya tangan gue buntung. Nah tangan buntung itu gue depresi ceritanya nih. Depresi pada akhirnya gue memutuskan untuk bunuh diri ya kan. Oke. Nah pas gue ceritanya mau bunuh diri tuh mau masuk ke jurang. Adegannya ceritanya ada Pak Ustadz datang dari belakang mau nyergep gue tuh dari belakang. Pas nyergep gue dari belakang otomatis gue kaget. Tangan gue keluar begini. Gue bingung. Enggak, tapi gue bingungnya gini. Permasalahannya kenapa ya? Kan sorry ya bukan ngejudge atau bukan menghakimi ya. Kan ada editing ya. Nah itu yang aku juga bikin. Gue kadang-kadang aduh kok jadi buru-buru ya benar. Iya kejar tayang mungkin ya. Iya. Tapi kok jadi gua kan kena maksudnya dampaknya muka aing pisan. Berarti tahu tuh ya berarti kalau misal aduh ini. Tapi kalau gua nih jadi bagian dari tim marketing bisnisnya Sidik nih. Gue bikinnya bakso cilok buntung terus ada gambar dia yang ada tangannya gitu. Itu akan lebih buntung ini. Itu akan lebih orang lihatnya oh yang ini. Jadi jangan muka lu yang begini nih. Nah, mungkin bisa kayak gitu jadi bisa untuk bisa itu. Jadi bakso cilok buntung. Pentol buntung gitu kan bisa juga gitu kan. Itu. Bisa itu. Terima kasih ya. Tenang bro, kita mah gak minta apa-apa, ntar bagi persenan aja. Kita dikirimin produk aja. Keren loh maksudnya untuk gitu. artinya itu kan merakyat ya semua orang suka lah bakso siapa yang nggak suka tapi dengan gimmick
bakso buntung itu ada tato tapi ada tangannya gitu Iya. kan. Gue sempat kepikiran tuh kan, gue pengen tuh punya cabang lah walaupun kecil-kecilan gitu kan. Gue Anjir. pengen tuh setiap bannernya itu Buntung ada di mana-mana tuh. ada muka gue. Nah tapi kepikiran tuh ada yang tangan buntung pengen masuk. Itu benar loh, Itu keren tuh, good, itu keren good tuh. marketing itu. Iya Karena sih. itu yang sempat ya kalau kita jeli ya itu kan sempat yang mengangkat nama lo dan bahkan gini nggak ada gambar itu aja orang masih bisa menanyakan itu Iya. kan. Iya. Masih keulang-ulang terus soalnya di sosial media Iya sampai itu sekarang. kemarin juga. Enggak, karena gini akhirnya setelah tuh orang komen gitu kan. Browsing lah aku, apaan nih gitu kan. Anjir, lagu-lagu. Nanti lo bikinin jinglenya bakso goreng buntu. Gitu ada tangan. Aduh. Berarti fix ini Bakso kayaknya. goreng buntung. Iya. Kok bakso goreng sih bakso Buntung yang membawa untung. Nah itu. Untung membawa Boleh, untung. boleh, boleh, Ini kayak boleh, butuh itu. tim kreatif bro, masih di gini bro. Gimana Bang Atta? Wih, malah lenggak-lenggok. Ini butuh Tapi tim dari kreatif sini nih. akhirnya lu menyadari kan bahwa ternyata impact dari sosial media ternyata sebesar itu buat lu. Artinya kan Sangat. ketika lu sempat memandang sebelah mata sosial media, sekarang yang mengangkat Image, barang jualan lu kan iya. dari sosmed kan jatuhnya Iya kan. dari sosmed apalagi yang kemarin viral di TikTok. Wow langsung tuh besokannya Serbu diserbu. tuh ya. Nih sebenarnya kan lo udah dapat kesempatan nih, artinya udah dibuka nih sebenarnya dari pintu sosmed udah terbuka. Strategi lo selanjutnya ketika lo melihat hal ini, apa yang udah lo lakukan? Apakah lo masih kayak ya gue jalanin aja apa yang lagi gue jalanin sekarang gitu? Enggak sih, gue jujur sekarang lagi pengen manfaatin semua ini. Oke lah, keviralan itu gak lama kan soalnya. Nah, mau, iya. mau gak mau gue harus manfaatin waktu ini. Gimana pun caranya ya gue harus update sosial media, gue harus kayak gimana depan customer atau orang-orang. Pokoknya gimana caranya gue tetap mempertahankan walaupun nanti viral udah nggak viral lagi, tapi orang yang udah makan bakso gue tuh besokannya bisa balik lagi. Yeah. Gue usahain kayak makanannya tetap stay, rasanya tetap enak apa segala macam. Repeat Tetap order. harganya murah, poinnya itu sih. Nah ini mumpung kita lagi Sidik lagi ada di Hitsmaker yang menjadi pembeda bakso apa tadi? Bakso cilok kuah. Cilokua. Bakso Cilokua. Yang membedakan bakso Cilokua Sidik sama yang lain apa sih? Sebenarnya Sidik nggak mau melebih-lebihin bakso cilok Sidik ya. Kalau untuk mulutnya Sidik tuh ya enak. Cuman kalau yang bisa mengkomen itu ya customer yang udah pernah nyobain. Satu yang Sidik dengar kalau dari orang-orang, oke, enak, harga murah, satu butir 1.000. Terus terserah mau beli berapa aja, mau beli 2.000 pun diladenin, 1.000 pun diladenin. Jadi kalau orang ada yang nanya, Mas proporsinya berapa? 5.000, bisa 10.000. Jadi terserah. Jadi ibaratkan makanan yang sedang dijual ini mungkin insya Allah enak, murah dan bikin kenyang. Poinnya itu. Gimana caranya secara gak langsung nyelam sambil nyari berkahnya. Oke. Bukan nyelam cari sambil minum air, tapi nyelam sambil ngambil berkahnya aja. Quotes of the day, nyelam sambil cari berkahnya. Sidik Edward, Iya. mantap. Mantap sekali, terbaik. Ya kameranya situ ya. Salah. Itu Sidik Edward tuh, nyelam sambil. Tapi kalau misalnya ngomongin bisnis, kenapa nggak nyari investor bro? Nah itu. Udah banyak. Oh, gitu. Udah banyak yang nawarin. Maksudnya Oke. udah banyak yang ayo ini itu. Cuman Sidik mikir pengalaman Sidik baru ya Allah seumur jagung aja masih mending seumur jagung. Ini Tapi belum mungkin bisa lah kayak ibaratnya tau lah track recordnya Sidik ini kan dulu. Iya. Maksudnya kan Sebentar dulu. bisa dijual gitu kan. Sebentar lu tadi berarti udah banyak yang nawarin jadi investor Sidik. udah banyak. Udah banyak juga. Udah ada banyak yang mau juga tuh. Bro. Ada. Penawaran yang paling menurut Sidik yang paling menarik entah itu misalnya secara dia mau invest secara uangnya besar Iya. atau tokohnya nih menurut Sidik wah ini keren nih gitu yang menarik dari para investor itu menurut Sidik apa pada saat itu Satu itu ada yang nawarin gua kasih dana sekian banyak tuh. berapa Gua jalan- banyak ya? Ya udah untuk Sidik sekarang banyak ya udah puluhan dan ada yang hampir ratusan. Ratusan Ada yang juta. hampir 100 lah kalau dibilang, hampir 100. Oke. Tapi kan untuk makanan kecil gini udah cukup lumayan gokil Betul, banyak kan. banget Fantastis. Untuk Sidik sih nilai segitu udah wow untuk sekarang ini. Mampu pentol itu orang kalau udah. Nah, cuma Sidik mikir bukannya menolak rezeki. Sidik tuh baru belajar loh. Maksudnya kalau misalkan Sidik iyain aja nggak ada temen untuk belajar marketing dan lain-lainnya, ntar malah takutnya zonk. Malah ini jadinya kebuang begitu aja. Mendingan Sidik jalanin dulu sendiri. Nah nanti kalau ketika Sidik udah siap mungkin ya bisa
main sendiri. Cuman kalau misalkan nanti ada kesempatan, mungkin nih besok ada penawaran nih misalkan dari salah satu orang, Dik gue ini. Oke, tapi kasih waktu gue untuk belajar dulu. Nggak bisa seenaknya itu gue langsung jalanin buka. Bentar, ini Anda takut karena Anda baru memulai bisnis atau karena Anda takut karena dulu nggak bisa ngelola keuangan nih? Gue kalau ngelola keuangan sekarang gue udah benar-benar nyerahin ke istri sama gue juga belajar. Nah, kalau misalkan takut ya itu takut karena ini benar-benar pertama kalinya gue belajar usaha. Tapi ini orang lu nggak nyari, dia datang ke lu bahwa gue punya uang nih sekian ratus juta, gue mau invest di produk lo gitu. Ada yang kayak gitu dia datang. Soalnya ngerinya cuma manfaatin pas sekedar lagi viral ini doang kan. Oh ini pas viral baru datang. Sebelum viral dia nggak. Iya. Makanya pas viral ini. Bumerang juga tuh ya. Makanya kayak kok tiba-tiba ya kayak kasarnya gini loh, kemarin kemana aja kan tiba-tiba pas viral lu baru. Tapi serius Didik, maksudnya ratusan itu berapa ya? Ya kisaran ya nilai 120 dia 120. bilang. Dia masih 120 lah, gue ini gue cuman nggak dulu. Nah ini sih ada penawaran lagi, cuman dia ngasih waktu kayak untuk kayak ya udah kita ngobrol dulu, pendekatan dulu. Soalnya Sidik juga ngakuin dia nih marketnya juga oke. Cuman Sidik masih berpikir dulu nih. Marketnya oke nih maksudnya gimana? Dia salah satu public figure. Jadi sesama dunia. Yang belum yang Sidik nggak mau sebut namanya. Belum bisa soalnya sebut namanya Dik. Sebut namanya. Inisial lah. Di sini hitsmaker dipaksa loh semua bintang nama. Soalnya ini masih kalau dibilang baru omong anto, bukan omong anto, masih baru tahap ngomong. awal lah ya. Tahap awal. Takutnya kan amit-amit kalau besoknya nggak jadi kan malu disidik dong ya kan. Mendingan enggak, tapi itu achievement. Artinya kalau dari sisi gue sih, gue ngelihatnya lo udah dapat penawaran terlepas dari hal apapun, dari hal viral. Bisa viral itu kan karena orang udah mengenal lo kan. Artinya lu udah pernah membangun perjuangan di situ, dan ketika orang udah mulai percaya sama lu, itu menurut gua itu sebuah achievement. Perihal akhirnya lo ambil atau tolak ya itu kesempatan yang sekarang lu punya hak itu gitu loh. Kalau saya ya pokoknya satu ini lagi berpikir keras, ibaratnya lagi benar-benar langsung belajar banget gitu. Pokoknya satu hal ini ya sampai akhirnya nanti ketemu gimana lihat ke depannya, bismillah. Tapi gini, ini kan baru-baru ini aja nih akhirnya menyadari bahwa ketika job lagi sepi apa segala macam, terus berjalan nih si baksonya gitu kan. Kalau misalnya nanti katakanlah dalam waktu 3 bulan ke depan setelah viral, terus akhirnya ada PH lagi yang manggil, nasib si bakso gimana? Gue sih nggak mudah ibaratkan tetap menerima pekerjaan itu. Cuman Sidik pengen usahain gimana caranya bakso ini tetap jalan. Tetap jalan. Tapi kalau Sidik break, Sidik benar-benar langsung harus turun sendiri gitu. Jadi kayak pokoknya benar-benar konsisten lah. Insya Allah ini benar-benar harus dijalanin, gak mau ditinggalin lagi kayak yang sebelumnya gitu. Iya. Karena ini udah belajar Bang dulu kan dia ibaratnya. Apalagi kalau misalnya ngandelin entertain, kita kan gak ada yang tahu akan naik terus kah atau besok turun. Apalagi sekarang kan pesaingnya banyak kan gitu loh. Gak pengen punya niatan cari misalnya bisnis misalnya tetap di kuliner, tapi mencari margin yang lebih luas daripada yang sekarang gitu. Pengen banget. Ini makanya benar-benar semua tuh baru banget belajar. Jadi kayak benar-benar ngeraba, benar-benar kayak pengen besok kita ngapain ya, besok harus usaha jalanin apa lagi ya, pengen ke ranah mana ya, itu udah lagi dipikirin sih. Karena kan kalau kuliner itu ya kuncinya tetap ada di rasa gitu. Dan menurut Sidik sih tetap pengennya rasa iya, tapi marketnya tetap market yang semua orang bisa makan. Dalam artian harga terjangkau. Soalnya Sidik pernah ngerasain tuh di titik yang kemarin gak ada uang, pengen cari makanan yang murah itu kasarnya susah. Bukan susah ya, ada. Cuman kayak harus harganya minimal 15.000 apa segala macam. Nah Sidik berpikir gimana caranya orang beli 3.000 tuh bisa makan. Ya bakso cilok beli 3 biji bisa kuahnya dibanyakin buat makan nasi atau apa. Bisa tuh. Ya. Kalau mau memperluas market sebenarnya nggak tahu nih pikiran gue aja sih. Maksudnya gue pikirnya sharing jualan di sekolah. Gue sempat kepikiran Car Free Day sih Bang. Cafe Day. Car Free Day Cowoknya banyak kan kayak kan belum bisa buka cabang nih. Cuman kayak orang tuh ada buka yang di sini dong, buka stand di sini dong. Coba pengen ya Car Free Day pagi-pagi itu masuk sih, itu masuk akal sih. Ibaratnya kan semua orang ibaratnya bisa berkumpul di situ ya. Dan sekarang sih insya Allah mau buka frozen food frozenannya. Oh, akhirnya melebarkan ke frozen food nih. Iya. Tapi biasanya kayak brainstorming ngobrol kayak gini sama siapa sih? Sama istri? Sama istri. Berdua tuh ya? Iya. Kalau dari orang tuanya mungkin, dari ibunya atau mertua mungkin?
Dari orang tua semuanya pokoknya support sih. Support ya, pokoknya lakuin lah apa yang Iya, kamu Ya lakukan selama ya. itu baik dan halal Iya, maksudnya iya, nggak- benar. nggak- apalagi udah ibaratnya udah nggak gengsi kan. Iya, Maksudnya kayak daripada gue korupsi apa kerja di slot ya kan. Wih, Nah, nggak kepikiran masuk politik nih. politik. Eh. Aduh. politik Loh, bisnis saya soalnya baru jalan. ya, aduh ya kan lagi. sekarang kan banyak ya bro yang ya nyemper Iya kali aja gitu besok lah. jadi wakil wali kota Depok ya kan. Wakil aja dulu. Namanya ngomong bebas Ya kan. siapa tahu kan kita nggak tahu. Tapi mau. Kalau Sidik jadi wakil wali kota, lu mau membuat kebijakan apa, Dik? Kalau ini sih gue langsung ditanya begitu. Kalau untuk Depok sih ya mungkin ya. Oke. Depok doang nih ya. ngomongin Iya. Depok dulu. Depok dulu lah. Ntar kan menguasai yang lain. Pelan-pelan. Wah. Serem juga nih ngomongnya. Lumayan nih bro. Ya berandai-andai. Iya belajar misalnya. kan nyantai sharing ya kan. Pengen sih bahkan Depok tuh dirapiin lah. Oke. Tapi mungkin sekarang udah emang mulai dirapiin. Kotanya kan udah Iya, rapi iya, nih. iya, udah Oke. oke sih. Mungkin yang kabupatennya kasarnya pinggir-pinggirannya lebih oke. dirapiin lagi, diperhatiin UMKM-nya soalnya perkembangan untuk UMKM-nya tuh di Depok tuh gila loh, banyak banget loh. Kasarnya nih apapun dijual itu laku di Depok. Cuman tempatnya ini yang belum tersedia. Kasarnya kayak Sidik nih pedagang kecil kaki lima pengen cari tempat murah gitu kan. Oke. Nah kita kan nyari tempat murah tuh susah, sekalinya dapet sorry aja nih di jalanan ujung-ujungnya yang megang A, yang megang B, yang megang C. Oh. Banyak yang megang. Jadi gimana caranya bikin satu tempat atau satu wilayah per titik, per kelurahan lah kasarnya. Ada tempat khusus UMKM. Lokalisasi tapi khusus makanan. Wow. Cakep Bisa ya. disuapin. Lokalisasi tapi Disuapin sama LC-nya gitu. keren sih. Makan Kelihatan mentol nih sama bahasanya. LC gitu ya. Bekas bandel soalnya. Kapan lagi bro makan mentol sama LC kan gitu kan. Anjir kan keren tuh ya kan. Langsung. Enggak, disuapin LC cilok Iya ya. kan Nih, gitu. pentol pangku namanya kan. Pangku di sini kan. Sekali suap bocap, Gitu. sekali suap Iya, bocap. lumayan itu. Aduh. Menarik. Itu ide yang Astagfirullahaladzim. menarik sih. Mohon maaf. Terlalu visioner tapi ngawur ya. Itu dasarnya doang yang sedikit pahamin itu doang. Iya. Tapi kalau misalnya tadi disebut potensi UMKM di Depok itu sangat tumbuh dengan sangat baik, berarti secara tidak langsung punya saingan yang cukup berat juga. Sebenarnya kalau di sana artinya jualan apa aja misalnya laku nih gitu. Gak juga sih. Ibaratkan Depok tuh pusatnya salah satu jual makanan murah. Makanya Sidik juga pengen jual makanan murah ya itu. Saingan tuh di mana-mana bos, ya kan. Kalau kita nggak main rasa ya makin harga. Tapi zaman sekarang Sidik perhatiin ini, yang sorry ya, yang kalangan di daerah Sidik tuh yang kelasnya makanan menengah itu aja udah susah untuk nyari pelanggan. Dalam artian ada kok teman-teman yang sesama pedagang cerita ke Sidik. Gua tuh tahun ini ngerasa drop banget pendapatan. Wah, sampai ngobrol sama orang-orang lokal Iya, itu jelas. sana ya. Ada beberapa yang Curhat dekat-dekat. colongan gitu ya. Kita sharing juga lah mau nggak mau. Nah makanya tuh Sidik juga belajar sama teman-teman yang udah usaha-usaha besar. Ya mereka ngasih tahu ya lu punya duit dikit, ya udah lu sikat harga-harga yang murah merakyat. Ya udah harga 1000-an sikat lah. Wah keren sih. Gak bayangin tuh lagi duduk gini bro. Duh gimana nih bro, pentol nih. Gimana nih gitu. Kan kayak seru gitu. Ya, emang seru, sumpah. Jadi akhirnya tuh kita bisa ngerasain namanya biasa kita dilayanin, akhirnya kita melayani. Bisa tahu namanya ekonomi kayak gimana, bisa tahu harga sembako gimana. Yang kemarin-kemarin taunya cuma belanja supermarket gesek. Iya. Gini-gini gesek, sekarang udah tahu kayak oh begini. Oh tahu hitung-hitungan sekarang. Kemarin kan Oke. ya gitulah ya. Sekarang misal kalau disuruh beli bawang putih 2.000 nggak 20.000 di bawahnya ya. Itu. Tapi biasanya cowok-cowok Udah kan bisa gitu. nawar ya. Udah bisa nawar ya kan. Kalau ke pasar kan, 10.000 murah banget. Kalau kata mak gue, mahal lah itu, gila lu. Udah ada Sekarang skill udah itu. tahu. Udah ada. New skill update itu ya. Ternyata ini ya maksudnya dari sisi Sidik sendiri apa yang terjadi ini memberikan hikmah yang sangat besar dan luar biasa juga ya bro ya. Oh sangat, pokoknya banyak hal deh kayak bisa ketemu orang banyak, ketemu karakter yang berbeda-beda, ketemu ibu-ibu yang nyablak, ketemu orang yang gini. Jadi bisa tahu nih kita hadapin orang kayak gini begini. Orang yang begitu kita harus begini. Jadi kayak wah banyak sih pengalaman baru yang bener-bener pengalaman banget. Sampai kasarnya tuh kayak didatengin salah satu orang-orang yang minta-mintain duit gitu ya. Kayak di tempat mangkal tuh jadi kayak ada kerjasamanya satu sama lain saling menolong kalau ada kayak gitu-gituan. Keren. Wow, oh begini pedagang yang selama ini mungkin ada beberapa orang anggap rendah,
ternyata tuh mereka tuh nggak rendahan. Mereka tuh gajinya kalau dibilang lebih tinggi daripada gaji UMR. Oke. Kayak ada salah satu dekat tempat Sidik Sempol. Wah, jualan sempol. 1000-an juga tuh kayak Sidik dulu, tapi dia udah buka lebih cepat. Gila tuh jualan sempol 1000. Hasilnya berapa ya kan? Untungnya berapa? Tapi dia sehari bisa ngabisin 1.600 tusuk sempol. Wah, anjir. Satu sempol 1.000, 1.600.000 ya. 1.600.000. Oke lah. Modal lidi berapa, apa yang tusukan itu satenya berapa, ininya berapa. Kayaknya gak nyampe setengahnya sih ya kayaknya. Gak nyampe, Gak bos. nyampe itu. Dan Sidik sempet nanya, lu dapat berapa bos sebulan? Di atas 10 pak. Wah. Di atas 10 bahkan bisa 20. Itu mah goreng sambil, yo Cuma di pinggir jalan. beli sini gitu kan Bro. goreng. Nggak gitu juga sih. Ya siapa tahu kan. Biasa nggak tahu. aja. Dan kayak, jadi kayak baru menyadari gitu, uang receh bisa menjadi jutaan ternyata. Yes, Jadi kan, soalnya kemarin gini, pernah usaha online tuh sempat belajar sama istri di rumah jualan keripik apa sih? Keripik basreng. Oh basreng. Sempat tuh online ya, sempat naik namanya kayak gitu kan musim-musiman ya. Ya. Nah pas naik jual. Nah sebelumnya ya, sebelum jualan itu Sidik mikir sama istri. Bukan sama istri bilang gini, yang ini cuman untungnya mungkin satu bungkusnya 1.000 atau 500, paling gede 2.000 rupiah lah. Gue kayak, hah? Untung segitu? Yakin bisa ngidupin? Berarti mainnya di Yakin. quantity kan Tar? Pasti. Udah lu jalanin aja, kita banyakin promo, main Instagram kayak apa segala macam. Pas udah mulai ada reseller, pas udah mulai kirim ke sana, ke sini, ke situ. Kayak Sidik baru menghargai itu, kayak ternyata 200 perak itu bisa jadi puluhan juta, bisa jadi jutaan kalau kita benar-benar tekunin. Iya. Gitu. Tapi dari apa namanya cerita Sidik ini yang paling berkesan, artinya pelajaran yang paling berkesan yang bisa Sidik ambil dari apa ya, secara karir kan sebenarnya titik terendah nih ketika tidak bisa dipanggil lagi oleh PH gitu ya. Pelajaran apa sih yang paling berkesan buat Sidik? Bahagia itu sederhana. Oke. Bahagia sesederhana itu. Yang selama ini gue rasain foya-foya. Ya kan? Ih ketawa. Kok ketawa lu? Merasa nih kayak ini. Iya. Biasa foya-foya deh. Iya, kebiasaan foya-foya itu. Ngabisin AdSense terus kan lo. Duit AdSense lo habisin kan. Terus Yang biasa ya foya-foya. Yang biasa kalau misalkan jalan-jalan sama anak-anak dulu awal-awalan ke hotel, ke tempat wisata yang mahal-mahal atau ke tempat makan enak. Pada akhirnya Sidik lewat tempat makan enak aja kayak waktu itu sempet gak bisa makan di situ lagi gue sekarang. Dan akhirnya mulai jualan. Ketika jualan pertama kali itu untung 50.000. Pas pulang kita naik motor berempat-empat tuh. Anak gue 2, istri gue. naik motor berempat. Iya, pulang jam 9 malam ya kan. Tutup beres-beres ya jam 10, jam setengah 11. Jalan di motor. Kita bareng-bareng bilang alhamdulillah, anak gue yang kecil nyambut Lila. Terus kayak wah, gue di situ di motor kayak sakit banget di hati gue ketika dengar anak gue tuh ngomong, lah kayak ternyata anak-anak gue ini nggak capek untuk ngejalanin itu. Tapi ayahnya sendiri kayak wah, anak-anak gue the best deh, istri gue the best. Pulang jalan nyari makan. Nyari makan tuh gimana caranya kita beli nasi goceng. Oke. Terus beli apa lagi yang bisa buat lauk yang murah. Udah cari makanan, bisa kan beli telur atau enggak orek gitu buat makan bareng. Tuh kayak di situ kesannya kayak ini yang gue cari ternyata selama ini. Oke. Ngitungin duit hasil hasil jualan bareng-bareng, ngitungin tuh set yang dapat berapa, dapat sekian. Alhamdulillah kayak ternyata ini yang gue cari bareng-bareng tapi hal kecil yang bisa bener-bener nyet banget di gue. Kayak yang kemarin-kemarin tuh senang-senang di hotel apa segala macam kayak ya udah hari itu doang. Ini bener-bener kerasanya tuh sampai sekarang gue kadang-kadang sampai setiap pulang dagang nahan nangis bos. Apalagi anak-anak gue tuh ya Allah, the best lah pokoknya mereka. Itu sih hal sederhana ternyata yang gue cari selama ini. Oke. Tapi kalau dari sisi lu sendiri melihat diri lu gitu ya, artinya lu pernah ada di atas, sekarang lagi tidak terlalu ada di atas. Kalau gue sih melihatnya, gue yakin ya dengan apa namanya kemampuan lu nih, lu bisa balik lagi ke titik itu. Nah menurut lu sendiri ketika lu balik ke titik itu, apakah lu akan bisa menghargai sesuatu yang kecil atau lu
kemungkinan bisa balik lagi kayak dulu gitu. Kalau dari sisi lu, kacamata lu melihat diri lu sendiri gimana? Insya Allah gue tetap istiqomah untuk bisa menghargai hal yang kecil. Soalnya ampun bos, kita liatin gengsi itu habis duit gak karuan. Terus sekarang gue juga mikirin lah anak-anak gue bentar lagi ada yang mau masuk sekolah, harus yang ini itu, apalagi ketika anak sakit tuh. Gue yang paling titik sakit banget itu ketika anak gue sakit. Gue waktu itu udah daftar BPJS tuh. Gue daftar BPJS, tapi BPJS anak gue tuh entah kenapa belum bisa dipakai waktu itu. Anak gue sakit nih, udah muntah-muntah. Gue mau bawa ke rumah sakit gak bisa. Satu, BPJS belum bisa digunain. Kedua, duit gue tuh tinggal, ya Allah, tinggal berapa. Ya kasarnya udah gak bisa bawa anak lah ke rumah sakit. Itu tuh hal paling drop. Apalagi istri gue sempet, kemarin kan sempet naik turun. Sempet juga makan nasi pakai basreng yang gue jual. Itu kayak, wah, gue sih ayah yang tolol, setolol-tololnya. Gue sampai kayak di kamar mandi nih gue, sampai ya merenung aja tuh di atas kloset, duduk nonjokin tembok kayak orang bego, nyiksa diri sendiri, kasarnya ya bikin sakit tangan sendiri. Wah, udah itu paling kacrut sih, sekacrut-kacrutnya, dan gak mau terulang lagi gimana pun caranya. Tetap ya kasarnya udahlah gue aja yang ngenes gitu, jangan sampai anak gue nanti gede tahu itu semua. Wow, luar biasa. Tidak menyangka ya. Itu ya itu balik lagi sebenarnya bisa masukan buat semua orang juga, buat gua, buat lu, buat penonton, buat teman-teman. Artinya itu bagus banget. Yang katanya simple gitu. Bahagia itu sederhana, tapi itu penting. Penting banget gitu. Jadi apa yang udah diceritain semoga itu bisa menjadi juga membawa hikmah dan pelajaran buat penonton sana, buat teman-teman di luar sana yang lagi nonton. Pengalaman orang lain tuh lebih mahal daripada pengalaman sendiri. Daripada kita ngerasain sendiri, dari orang lain dulu aja. Iya sih. Ibaratnya udah jadi manual book ya. Jadi kalau misalnya orang lain jangan sampai lu ngulangin kesalahan yang sama gitu. Lah. Udah cukup gua aja atau enggak orang-orang lain yang udah pernah ngerasain. Yang belum ngerasain jangan sampai. Iya. Tapi satu nih terakhir boleh ya nanya ya. Ya boleh Om. Ntar ini terakhir nih. Nando udah nangis dari habis ini dia ke kamar mandi tapi gak mukulin tembok. Nangis. Gak, maksudnya gini. Maksudnya aduh kan gagu lagi kan. Maksudnya lu melihat istri lo di yang kondisi sekarang tuh gimana? Maksudnya apa hal yang lo sampaikan untuk menguatkan istri lo gitu? Karena kan kalau misal istri itu kan kayak sekarang ini kan menjadi pembopong terkuat lah dalam kondisi seperti ini. Apa yang lo sampaikan ke istri itu? Terima kasih banyak. Gua terima kasih banyak sama Allah juga udah dapetin istri yang kuat kayak gini sekarang. Yang bisa ngadepin batunya gua. Egoisnya gua. Dia bisa jadi martil buat gua, bisa jadi pecut buat gua untuk motivasi gua, buat ngedorong gua. Dan ya mohon maaf sih selama ini mungkin gue belum bisa bahagiain sepenuhnya. Apalagi mohon maaf banget buat mertua gue. Kasarnya itu kayak gue ngejemput dia untuk gue nikahin. Yang udah disenengin, digedein, susah payah dari kecil sampai besar. Akhirnya gue nikahin itu kayak sekarang gue bawa susah. Kayak gue kadang-kadang ketemu mertua gue aja tuh kayak aduh gue malu banget bos. Nunduk aja gue gak bisa ngapa-ngapain kayak. Gue mau negor aja dia duluan yang negor kadang-kadang. Kayak gue lewat-lewat aja. Lewatnya tuh bukan karena gue takut atau gimana. Malu, semalu-malunya. Jadi gue kayak terima kasih banyak istri gue. Dan terima kasih banyak mertua gue juga udah. Nyokap gue juga udah support gue semuanya. Dan kayak ini istri terbaik. Dan alhamdulillah gue dapet salah satunya. Gitu sih. Pokoknya terima kasih banyak nih untuk istri gue is the best. Apapun. Keren. Mantap sekali. Broku, sukses terus pokoknya. Maju terus, jangan ragu ya. Kita doain juga ini badai pasti berlalu. Apalagi udah punya kemauan yang sangat kuat gitu kan. Terus real man ini. Iya, baru-baru aja udah ada investor yang nawarin kan. Dan menurut gue masa lalu dipanggil untuk main film atau FTV lagi itu cuma masalah waktu aja sih. Tapi bagus banget. Ini menjadi pelajaran buat kita semua. Artinya ketika kita menyadari bahwa kita berbuat salah, kita sedang diingatkan dalam kondisi-kondisi tertentu, disitulah kita sebenarnya sedang diuji ya. Dan gue lihat juga Siddiq ini cukup wise, cukup bijak dalam menjalani apa yang sedang dijalani sekarang.
That's right. Wah keren sekali. Pokoknya buang gengsi lah, udah buang gengsi. Poinnya itu. Poin itu ya tuh buat hits people ya, buang gengsi kalian pokoknya ya. Usahalah sekenceng mungkin ya kan. Kalau cari pasangan juga jangan asal juga. Itu penting. Itu pokoknya. Bagus. Waktu itu itu kan ditinggal nikah kan? Iya. Bagus. Yang penting satu sih, kalau kalian belum pacaran atau apa, udah nggak usah pacaran dulu, udah kerja aja dulu, kumpulin daripada lu nikah nanti malah ngajak anak orang susah. Tuh, ngebatin bos. Terbaik masih sama jangan boros. Iya. Jangan boros juga. Jangan dulu kerja. Oh, gila nih obrolan kalau bisa sampai subuh nih bro. Tapi kayaknya gak bisa nih bro. Wah gila udah gak kerasa nih ya, udah kurang lebih hampir 5 jam ya kayaknya kita ngomong ya. 5 jam lama banget. Buat these people ini banyak banget pelajaran bisa kalian ambil. Awas apa tuh yang jatuh ya Allah. Ya Allah oke. Buat these people terima kasih sudah menonton episode kali ini. Banyak pesan-pesan yang bisa kita ambil bro, thank you ya. Thank you bang sekali lagi. Sehat-sehat selalu Ini bersama. baru daging nih obrolannya nih. Yoi daging banget nih. Oke, so saya Nando Pamungkas undur pamit dan Saya Sidik Edward, terima kasih. Dan saya Noar. see you on the next episode. Bye-bye.